Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita semua boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan baik oleh karena kasih dan anugerah pertolongan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan suaramu yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih dengan judul yang sama, yaitu Mengenal Hati Bapa. Dan pagi hari ini kita akan mengambil ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu kehormatan besar yang diberikan Tuhan kepada manusia ialah kemampuan untuk bersekutu dengannya. Sejak dari mulanya manusia diciptakan dengan satu tujuan, agar bisa menjadi sahabat Allah, agar bisa menjadi mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Hanya manusia yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Malaikat sendiri diciptakan bukan segambar dengan Allah. Karena itu mereka tidak disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah dan Tuhan adalah Bapa kita. Dan satu-satunya agama di dunia yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa adalah agama Kristen. Dan itulah yang patut membuat kita bangga menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Dan pada waktu itu hati Bapa menangis ketika mengetahui manusia jatuh ke dalam dosa. Bapa memanggil dan mencari Adam dan Hawa, tetapi mereka ketakutan sebab pada waktu itu mereka telah makan buah terlarang, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Manusia yang berdosa merasa ketakutan oleh hadirat Allah yang kudus karena merasa cemar. Saudara yang terkasih, namun Bapa yang begitu mengasihi kita anak-anaknya, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia yang mau kembali kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Bapa rindu agar semua manusia bisa diselamatkan dan tidak ada satupun yang masuk ke neraka. Saya percaya air mata Bapa mengalir tanpa henti melihat begitu banyaknya jiwa yang belum diselamatkan. Sehingga anugerah keselamatan merupakan inisiatif Bapa yang lahir karena Bapa begitu mengasihi kita. Kasihnya akan anak-anaknya begitu besar. Mengenal Bapa dengan benar merupakan suatu hal yang sangat penting bila saya dan saudara mau bertumbuh dalam kerohanian kita. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, bila seorang anak Tuhan tidak memiliki gambar Allah atau gambar Bapa yang benar, maka itu akan menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Saya percaya di akhir zaman ini akan terjadi pemulihan hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan. Apalagi ketika kita mengalami masa pandemi, maka akan terjadi pemulihan besar-besaran di mana kita mau hubungan kita dengan Bapa kita dipulihkan, agar supaya berkat-berkatnya mengalir dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa kali ketika saya menyampaikan tentang
khotbah ini bagaimana hati Bapa yang selalu menjamah, yang selalu menolong, yang selalu memulihkan kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa jamahan Tuhan ini dikarenakan karena memang Bapa sendiri sangat rindu agar anak-anaknya bisa mengerti dan mengenalnya dengan sebuah konsep atau dengan sebuah pemikiran, gambaran yang benar tentang siapa Bapa kita sebenarnya. Hati Bapa untuk setiap anak-anaknya adalah agar kita bisa bahagia dan hidup penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik dan tidak ada satupun rancangannya yang buruk terhadap kehidupan anak-anaknya. Bapa di surga sangat mengenal dengan pasti siapa kita karena kita adalah ciptaannya. Bahkan firman Tuhan berkata jumlah rambut kita saja diketahuinya. Saudara, bila kita menderita maka seyoknyanya Allah juga turut menderita, lebih daripada penderitaan yang dapat kita rasakan. Bila hati kita sedang sedih dan menangis, maka Bapa juga sedih dan menangis melihat kita. Dan ketika kita berbuat dosa, maka Bapa sangat bersedih, sebab dosalah yang akan merusak hubungan kita dengan Bapa. Maka dari itu seringkali Bapa mendisiplinkan kita dalam kasih-Nya dengan bentuk-bentuk teguran yang terkadang tidak kita terima. Tetapi justru lewat disiplin, lewat teguran kasih yang Bapa berikan kepada kita, agar kita mau sadar, bertobat, dan kembali kepadanya. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, kita perlu memahami dan perlu mengerti bahwa apa sih yang ada di dalam hati Bapa kita di surga. Yang pertama, hati Bapa yang di surga adalah hati yang memiliki kasih tidak bersyarat. Kasih yang tidak melihat situasi dan kondisi. Apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan atau kita meragukan Tuhan? Apakah kita hari Minggu beribadah dan hari-hari lainnya kita berbohong, marah dan sebagainya? Tuhan kita tidak pernah berubah, Bapa kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama. Dia mengasihi kita, pengampunannya bahkan Dia berikan berulang-ulang kali kepada kita. Dan apabila kita bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, tidak mengulanginya, maka Bapa kembali akan memulihkan kondisi kita. Karena kasih Bapa selalu menanti anak-anaknya untuk kembali intim kepadanya. Sama seperti cerita kemarin yang saya sampaikan mengenai anak yang terhilang, anak yang bungsu, bagaimana bapaknya selalu menanti dia dengan penuh kasih. Kasih Bapa adalah kasih yang tidak bersyarat dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Yang kedua, Bapa kita adalah Bapa yang berani berkorban menyelamatkan kita. Pengorbanan Bapa sudah Dia buktikan 2000 tahun yang lalu ketika Dia memberikan putranya yang tunggal untuk dipersembahkan sebagai domba tersembelih hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya, kita semua, ya saya dan saudara. Supaya bagi saya dan saudara percaya, maka tidak akan memperoleh kebinasaan, tetapi akan diselamatkan. Pengorbanan itulah hati Sang Bapa. Sejauh itulah Bapa berkorban agar kita dipulihkan, agar kita diselamatkan. Begitupun dengan hati orang tua. Orang tua selalu berkorban untuk anak-anaknya. Bahkan dalam kondisi dan situasi apapun, orang tua akan selalu rindu melihat anaknya bahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada orang tua yang tidak mau berkorban untuk anak-anaknya, maka orang tua ini harus didoakan, harus diubahkan. Karena sebagai orang tua di tengah-tengah dunia, dia juga harus memiliki hati seperti Bapa. Dia mengenal anaknya, dia mengasihi anaknya, bahkan dia mendisiplinkan anaknya untuk kebaikan anak itu. Yang ketiga,
Bapa rindu agar anak-anaknya diberkati secara berkelimpahan. Bukankah itu juga kerinduan setiap orang tua? Orang tua sangat rindu ketika melihat anak-anaknya sukses, anak-anaknya diberkati. Bukan saja cukup, tapi orang tua juga sangat merindukan anak-anaknya hidup berkelimpahan. Itulah hati Bapa. Hati Bapa yang selalu merindukan kita, anak-anaknya, hidup dalam kelimpahan. Seorang bapak yang baik, dia ingin anaknya lebih sukses dari dia. Seorang bapak yang baik, dia ingin melihat anaknya diberkati secara luar biasa. Inilah ciri-ciri Bapa kita di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai hati Bapa di surga juga berbicara mengenai sistem Bapa di surga. Dia ingin kita mengalami apa yang ada di surga juga terjadi di bumi. Karena itu kita perlu untuk memiliki, mengenal hati Bapa yang penuh kasih dan tak bersyarat untuk dapat menolong kita, bahkan untuk dapat menolong orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, mungkin dulunya kita atau saudara atau orang-orang di sekitar kita dulunya mengasihi Tuhan. Tetapi saat ini ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika pandemi tidak berakhir selama 1 tahun lebih, mungkin pada akhirnya kita menjadi tawar hati, kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena kita berpikir bahwa Allah tidak ada bersama-sama dengan kita, Allah membiarkan kita. Maka akhirnya kita menjauh karena kita mulai kecewa. Saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Bapa selalu menunggumu, Bapa menerimamu kembali tanpa syarat. Kembalilah, jangan pernah melupakan bahwa Bapa begitu mengasihimu. Pulanglah ke rumah Bapa, Dia akan membuatkan pesta bagi kita. Bapa akan sangat bersuka cita karena ada anaknya yang hilang, yang telah kembali. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, marilah kita mengenal hati Bapa, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh dengan kasih yang melimpah. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah ragukan bahwa Allah mengasihimu. Sejauh mana kau berjalan, Allah selalu menunggumu, Allah selalu memanggilmu, Allah selalu peduli akan engkau, Allah selalu menyertai setiap langkahmu. Bahkan ketika engkau meninggalkan Dia, Dia tetap menunggumu dengan kedua tangan. Datanglah kepadanya, kembalilah kepadanya, rasakan, nikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kita di tengah-tengah masa sulit ini, sehingga oleh karena kasih-Nya kita akan penuh dengan sukacita, kita akan tetap bahagia, kita akan tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Hati Bapa adalah hati yang begitu mengasihi kita. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Engkau mati bagi kami karena Kau begitu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami dihadapkan dengan begitu banyak masalah, kami mulai meragukan akan kasih-Mu, bahkan kami mulai menjauh daripada-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami mendengar suara-Mu bahwa Engkau begitu mengasihi kami, begitu peduli akan kami Tuhan, kami mau kembali datang kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya di tengah situasi sulit pun rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Teruslah menyertai kami, pegang tangan kami, jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Ketika pun kami jauh Tuhan, pegang tangan kami, jangan biarkan kami terpuruk di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak bersyarat, yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, menyerahkan langkah kami dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, tetap kuat di dalam Tuhan. Allah begitu mengasihimu. Jaga kesehatanmu, juga keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Prokes. Tuhan Yesus menyertai, memberkati segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Shalom, selamat pagi.